kali ketiga, JTV Banyuwangi dalam program Sobo Sekolah mengunjungi SMK Bustanul Falah yang terletak di Dusun Tebuan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini terbukti pemirsa bahwa SMK Bufa ini menjadi SMK pilihan favorit masyarakat yang mampu mencetak generasi unggul penerus bangsa yang siap terjun ke dunia kerja. Pemirsa, seperti apa Sobo Sekolah kita pada pagi hari ini? Berikut untuk Anda. Pemirsa, saat ini tim Sobo Sekolah JTV Banyuwangi kembali berkesempatan mengunjungi SMK Bustanul Falah Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, guru selalu menunggu siswa dengan senyuman dan tangan terbuka untuk bersalaman. Budaya bersalaman ini dilakukan saat siswa datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Budaya yang baik seperti ini menjadikan pribadi yang berperilaku santun, hormat kepada sesama, dan menghargai yang lebih tua. Masih dengan penerapan protokol kesehatan, saat siswa datang mereka diwajibkan memakai masker, cuci tangan, dan yang terakhir yaitu diukur suhu tubuhnya. Pelaksanaan PTM di sekolah ini juga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sistem tanggap dan pengawasan COVID-19 di sekolah ini tetap berjalan dengan baik. Di sekolah ini, siswa yang menjalani pembelajaran tatap muka dan para guru semuanya sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Siswa juga dihimbau tetap mematuhi atau disiplin menjalankan 5M baik saat di sekolah maupun di luar sekolah. Pemirsa, SMK Bustanul Falah Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur ini merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Falah dalam rangka menghasilkan tenaga yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri, dan kompetitif yang ditandai dengan nilai-nilai agama. Lembaga Pondok Pesantren Bustanul Falah yang merupakan lembaga binaan Yayasan Pendidikan Islam Pesantren atau YAPIP Bustanul Makmur Genteng, Banyuwangi. Pada tahun 1999, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Makmur Genteng, Kyai Haji Imam Jarkasi Junaidi, memberikan amanat kepada putra-putrinya untuk mendirikan lembaga pendidikan formal berbasis keterampilan atau SMK dengan pertimbangan agar pesantren mampu memberikan layanan pendidikan sesuai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mengingat perkembangan zaman dan tuntutan pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Dalam rangka menghadapi era globalisasi serta peningkatan mutu SDM agar dapat memenangkan persaingan di bawah naungan Yayasan Bustanul Falah dan Ketua Yayasan Dr. Kyai Haji Holilur Rahman MPDI, pada tanggal 13 April 2010 lalu, sekolah ini berdiri atas tanah wakaf seluas 5.620 meter persegi. Awalnya sekolah ini hanya memiliki 73 siswa pemirsa. Namun dengan berjalannya waktu, saat ini sudah berkembang menjadi 630 siswa dan memiliki 55 tenaga pengajar dengan rincian 40 tenaga pendidik dan 15 tenaga kependidikan, serta memiliki 6 jurusan yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, perhotelan, tata boga, tata busana, teknik komputer dan jaringan, serta otomotif. Tidak seperti pada umumnya, di sekolah ini sistem absen untuk siswa menggunakan fingerprint atau tanda sidik jari. Sistem ini merupakan salah satu cara yang ditempuh guna mendisiplinkan para murid di sini.
Begitu juga untuk para guru di sekolah ini. Untuk absen guru menggunakan sistem biofinger dengan tujuan untuk mengetahui jejak kehadiran guru setiap hari. Selain itu, meminimalisir budaya titip absen serta dapat mengurangi pemborosan kertas dan tinta seperti halnya absen manual. Oh ya pemirsa, ternyata sekolah ini juga memiliki bank loh. Bank Bufasmart ini didirikan sejak 2015 lalu dengan memiliki layanan mulai dari tabungan, pinjaman, dan juga ada penarikan. Selain untuk siswa dan juga guru pendidik, ternyata warga sekitar juga boleh menabung di Bank Bufasmart ini. Bahkan semua ini dikerjakan oleh para siswa dengan jurusan akuntansi keuangan dan lembaga yang sudah dilatih dalam menyusun laporan keuangan, baik perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, akuntansi koperasi dan perbankan, administrasi pajak, serta mahir dalam mengoperasikan komputer akuntansi. Bahkan perputaran uang di bank ini per tahun bisa tembus 100 juta loh. Dengan rincian minimal dalam per bulan pemasukan tembus 15 hingga 20 juta rupiah. Tidak hanya melayani tabungan, di sini juga membuka layanan PPOB atau Payment Point Online Bank dengan melayani pembayaran PLN, BPJS, PDAM, telepon, KPR, pulsa, internet, paket data, dan juga asuransi. Selama pandemi kemarin, untuk SMK ini melakukan pembelajaran secara daring. Namun ketika praktek, siswa juga harus datang sesuai prokes. Di jurusan Tata Busana ini, mereka diajari tentang keahlian merancang busana di rumah model, perancang aksesoris fashion, pengusaha butik, penata busana wedding, dan industri film. Untuk jumlah siswa di jurusan ini kurang lebih ada sekitar 120 anak. Di awal mereka diajari dasar desain, membuat fragmen sampai dengan membuat pola. Untuk target di kelas 10 pencapaiannya yaitu membuat baby doll, blus atau baju atasan wanita dan rok. Di kelas 11 tahapannya ada desain busana, termasuk membuat desain 3 dimensi dan beberapa teknik pewarnaan. Selain itu, anak-anak diajari membuat pola tingkat lanjut atau pecah pola. Untuk menjahit, targetnya membuat celana, gamis, dan baju pesta. Di kelas 12, sistemnya sudah membuat project work seperti membuat desain dari mencari sumber ide sampai dengan perwujudan karya busana. Anak-anak lulusan Tata Busana ini tidak hanya bisa menjahit saja, namun juga bisa jadi desainer dan tata rias, juga fotografer fashion. Selain itu, prodi ini sudah pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dengan pemesanan seragam, kerudung wanita, souvenir, dan baju. Bcraft adalah usaha bisnis center Tata Busana. Awal berdiri tanpa modal dan hanya mengandalkan bahan limbah sisa praktek dari siswa, kemudian diolah menjadi bahan yang bermanfaat, diantaranya masker, tali rambut, konektor masker, dan kerudung. Hasil dari penjualan ini dimanfaatkan untuk pembelian bahan produksi, bahkan juga memiliki mesin bordir komputer. Hasil dari kreasi siswa di sini juga sudah beberapa kali ikut dalam lomba desainer ajang BBF, festival kebaya, lomba kompetensi nasional, juga lomba make up karakter, dan berhasil meraih juara meski hanya di tingkat kabupaten dalam lomba LKS dan BBF.
prodi teknik komputer dan jaringan, siswa diajarkan tentang instalasi jaringan fiber optik, jasa servis komputer dan laptop, layanan instalasi jaringan komputer dan internet rumah, perkantoran maupun instansi pemerintah dan swasta, serta wirausaha toko hardware dan software. Tak hanya itu, mereka juga dikenalkan dengan alat-alat industri yang standar, tentang pemasangan Wi-Fi. Selain itu, mereka tidak hanya mengikuti pembelajaran dalam kelas, namun juga praktek di lapangan. Bahkan, sekolah ini juga bekerja sama dengan PT Icon Plus, anak perusahaan LM, dalam bentuk penyelarasan kurikulum untuk menyamakan kurikulum dengan perusahaan. Biasanya ada jam guru tamu yang dihadirkan dari perusahaan Icon Plus dan memberikan materi tentang fiber optik, penyambungan kabel, pemetaan lokasi. Lulusan dari prodi ini rata-rata sudah bekerja di perusahaan penyedia RT, RW, net, bahkan juga ada yang membuka layanan jasa servis komputer, laptop, dan juga percetakan. Untuk prodi teknik kendaraan ringan otomotif ini adalah salah satu kompetensi kejuruan sekolah menengah kejuruan yang siap kerja di bidang industri otomotif yang saat ini sangat potensial. Di sini mereka diajarkan tentang industri otomotif, mekanik, operator alat berat dan modifikator, serta sistem EV, ngelas, dan bidang perawatan kendaraan ringan. Ada juga tata boga. Prodi ini adalah kompetensi kejuruan sekolah menengah yang siap kerja di bidang industri dan pariwisata yang saat ini sangat potensial. Di sini siswa belajar tentang chef, koki, barista, dan waiters.
visi kompetensi keahlian perhotelan menyiapkan lulusan dengan keterampilan, sikap mandiri serta memiliki jiwa wirausaha dalam bidang perhotelan. Misi kompetensi keahlian perhotelan yaitu menyelenggarakan pembelajaran dan latihan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri perhotelan, membekali peserta didik agar mempunyai keahlian dalam bidang perhotelan, membekali peserta didik agar mempunyai reputasi bertaraf regional dan internasional, dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan dunia industri. Tujuan program keahlian akomodasi perhotelan ini membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam bidang kepariwisataan, industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, food and beverage service and product. Jadi 2 tahun pembelajaran di sekolah dan untuk kelas 3, siswa praktek dan langsung bekerja. Fasilitas yang dimiliki hotel ini juga sangat istimewa. Biasanya para tamu kedinasan juga seringkali menginap di hotel ini. Bahkan jika digunakan untuk bersantai, Anda akan merasa betah sambil menikmati roti hasil dari tangan terampil siswa SMK Bufa ini sendiri. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu guru di SMK Busanul Falah bersama Ibu Ana. Selamat pagi Ibu ya. Selamat pagi. Harus selalu semangat. Bu, bisa diceritakan ke pemirsa ini tempat apa Ibu? Ini adalah tempat prakteknya kompetensi keahlian perhotelan sama tata boga. Baru ya Bu ya, Ya, ini. ini didirikan tahun 2019. Jadi kan nyebutnya adalah edutel. Kalau hotel ada di luar itu edutel. Jadi Edutel. Oke, sejauh ini sudah ada yang berkunjung ke sini Bu? kalau untuk berkunjung banyak, kita ada pertemuan tamu-tamu dinas itu kita menginap di hotel kami. Kita ada 5 kamar, ada tipe dari Presiden Suite sampai standar. Iya. Nah, kalau untuk karyawannya sendiri, sementara untuk karyawannya dari siswa-siswi ya Bu ya? Iya. Kalau karyawan di sini kita menggunakan siswa-siswi karena mereka dituntut untuk praktek secara real. Kita menggunakan metode teaching factory yang selalu kita gunakan di SMK Bufa. Itu anak-anak ada di departemen front office, ada di housekeeping, ada di F&B sama laundry. Semuanya digarap oleh anak-anak semua. Biasa ini sudah berasa hotel yang sebenarnya begitu ya. Iya. Mungkin ada produk yang sudah dikeluarkan Bu dari sini. Oh gitu, iya. Kalau produk kita di perhotelannya juga ada. Kita selalu ada layanan banket. Jadi kita ada paket yang kita tawarkan. Misalkan ada meeting, kita siapkan dari produknya mulai makanan, minuman, itu kita servis. Bahkan kalau dari produk dari Boga, saya bawa salah satu contoh ini. Ini ada roti unyil kalau kita nyebutnya, itu produknya Bufa Bakery Pastry. Sudah diperjualbelikan? Sudah, ini makan kita sendiri. Habis ini kita buka di outletnya karena Boga ini masih di 2 tingkat. Jadi ada di kelas 1 sama kelas 2. Jadi masih baru. Kalau perhotelan tahun 2015 berdiri, kalau Boga baru 2019. Mengikuti dari perhotelan ini. Luar biasa. Jadi SMK Busanul Falah ini punya 2 kampus pemirsa. Nah, di sini ada hotelnya. Ya. Luar biasa. Semoga tambah berkembang ya Bu hotelnya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Dan semakin banyak tamu yang minat di Oh, sini. amin. Terima kasih. SMK Bufa Genteng ini juga terbukti telah menghasilkan lulusan yang berkarakter, bertanggung jawab dan mampu bersaing di dunia usaha, dunia kerja dan industri. Tak perlu khawatir jika nanti sudah lulus, di sekolah ini juga disiapkan ruang bursa kerja khusus. Jadi, alumni ketika mau bekerja datang dan nantinya BKK yang menyambungkan ke perusahaan yang dituju.
Pihak sekolah sendiri sudah bekerja sama dengan 40 perusahaan termasuk beberapa perusahaan asing yang diantaranya Malaysia di bidang tata busana, perhotelan elektronika, Jepang di bidang tata busana. Di Malaysia sudah ada sekitar 50-an anak mulai tahun 2018. Yang di Jepang mulai 2019 sudah ada 10-15 anak. Di tahun 2017 mendekatkan dengan masyarakat dan menggelar pelatihan membatik, tata busana, dan tata boga. Bahkan yang membanggakan pernah menang juara lomba kinerja bursa kerja, khusus SMK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Murdiono. Beliau adalah Ketua BKK di SMK Bustanul Falah, Genteng. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, sebenarnya BKK itu apa sih Pak? Dan tugasnya apa saja? Baik, terima kasih. Sebelumnya, BKK itu adalah merupakan bursa kerja khusus ya, yang ada di satuan pendidikan terutama di SMK. Jadi untuk SMK ini sebenarnya wajib ya hukumnya punya BKK itu wajib. Yang tugasnya nanti adalah menyalurkan alumninya untuk bekerja di industri yang sudah bekerja sama dengan SMK itu sendiri. Jadi seperti itu. Berarti sudah ada relasi Pak ya? Ya. Jadi alumni nanti sudah tinggal masuk aja, seperti itu Pak? Betul. Jadi nanti alumni ketika sudah kelas 3 ya, ketika siswa sini sudah kelas 3 ini sudah ada penempatan. Bahkan kita ini SMK Bustanul Falah ini merupakan apa itu istilahnya center test ya, tempat tesnya anak-anak rekrutmen di beberapa perusahaan. Sebelum pandemi kita mengadakan rekrutmen ini 1 tahun itu hampir 20 kali. Jadi pihak industri, pihak perusahaan yang datang ke sekolah untuk rekrutmen calon tenaga kerja seperti itu. Baik, ada kualifikasi tertentu nggak Pak? Atau syarat tertentu atau memang sudah alumni ya sudah langsung masuk begitu aja atau seperti apa Pak? Ya, jadi setiap perusahaan itu berbeda. Tergantung perusahaannya. Jadi nanti makanya kita tidak hanya satu industri saja yang rekrutmen ya, tetapi ketika nanti anak tidak masuk di industri ini bisa di yang satunya. Terus seperti itu. Jadi kualifikasinya memang setiap industri itu berbeda-beda seperti itu. Sudah berjalan kita mulai dari tahun 2012 ya kita, tapi aktifnya sekitar tahun 2016. Bahkan di tahun 2018 kita sebagai juara lomba BKK se-Jawa Timur. Nah, ini alhamdulillah itu piagamnya juga ada masih sampai sekarang seperti itu. Yang dinilai itu adalah berapa banyak siswa yang sudah bekerja begitu Pak? Jadi ya itu salah satunya keterserapan siswa di dunia industri itu juga. Selain itu juga kelengkapan administrasi ya, data-data pendukung itu ya hampir sama seperti akreditasi itu. Jadi memang secara administratif memang harus lengkap semuanya. Seperti di media sosial itu juga kita harus aktif ya. Karena kalau media sosial itu kan tidak bisa ya didadak, itu tidak bisa. Ya memang kita harus secara kontinu melakukan informasi melalui media sosial. Saya tekankan jangan ragu untuk kalian bersekolah di SMK Bustanul Falah karena sudah ada BKK ini ya Pak ya, wadah, dan untuk ada perusahaan sendiri yang akan menyerap nantinya sesuai dengan jurusan. Begitu ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak Haji Murdiono atas waktunya. Selamat melanjutkan. Di sekolah ini ternyata juga banyak kegiatan ekstra, mulai dari pencak silat pagar nusa, taekwondo, voli, fashion dan tata rias, batik dan juga tari.
Bahkan untuk pencaksilat seringkali mengikuti turnamen dan pernah juara 1 Porprov di UNESA, kelas putra dewasa, dan juga sebagai juara 1 event Jawa Bali di Malang. Liberalisasi ekonomi global menimbulkan tantangan kompetensi pasar kerja yang semakin ketat dan mendorong Indonesia lebih meningkatkan kemampuan profesional sumber daya manusia dari semua sektor pembangunan, termasuk sektor iptek. Globalisasi pasar kerja juga akan lebih banyak diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja ke depan akan lebih banyak terspesialisasi pada bidang-bidang profesional dan kompetensi tertentu. Karena itu, sumber daya manusia harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana. Dalam rangka menghadapi era globalisasi, diperlukan adanya peningkatan mutu SDM agar dapat memenangkan persaingan. SMK Bustanul Fala Genteng sebagai salah satu lembaga pendidikan yang outputnya adalah menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah, tentu saja tidak luput dari persaingan tersebut. Oleh karena itu, agar SMK Bustanul Fala Genteng lebih siap dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswanya, maka diperlukan adanya suatu perencanaan strategis yang dapat menjembatani program kerja sekolah dan program SMK Bustanul Fala Genteng dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pemirsa Sobat Sekolah, kali ini saya sudah bersama Bapak Ahmad Nasir SPD, beliau kepala sekolah di sini dari mulai babat, dari mulai tahun 2010 sudah berada di sini. Bapak, kita JTV-nya sudah ketiga kalinya Pak di sini. Iya, tentunya sudah semakin berkembang. Ini juga sudah ada dua kampus di sini, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, sembari flashback kepada pemirsa sejarah dari Bustanul Fala seperti apa? Jadi berdiri tahun 2010. Waktu itu ada 3 jurusan, akuntansi, ada TKJ, tata busana, dan tiap tahun berkembang. Ya. Nah, tahun ini ada 2 program keahlian nambah lagi. Tata boga sana sama perhotelan yang di kampus 2 itu. Ya. Nah, ini karena kerjasama dengan pihak industri, terutama perhotelan dan tata boga, kualitas yang kita utamakan sehingga semua terkait dengan fasilitas semua bisa sesuai industri, baik hotelnya, peralatannya, semua pembelajaran semua industri dan teaching factory. Nah, teaching factory apa? Ya, anak-anak tadi produk-produk mungkin sudah tadi itu bagian teaching factory anak-anak. Semua dikelola sekolah ya Pak ya. Ada berapa jurusan Pak di sini? Ada 6 jurusan. Tata boga, ada tata busana yang pariwisata, ada akuntansi, ada perhotelan, untuk tekniknya ada teknik kendaraan ringan sama TKJ. Nah, ini. Katanya nih di sekolah di SMK Bustanul Fala ini bisa langsung bekerja. Nah, benar nggak Pak seperti itu? Betul. Nah, kalau anak lulusan dari SMK langsung bekerja itu betul sekali. Kenapa? Kita punya BKK. Yang di sana BKK bekerjasama dengan seluruh industri. Sehingga kita pernah BKK tahun 2018 juara 1 se-Jawa Timur. Hubungan dengan industri, sehingga rekrutmen itu ada di sekolah. Jadi semua sekolah rekrutmennya di sini. Baik itu dari Bontowoso, Situbondo, Banyuwangi, ketika rekrutmen dari Malaysia, ya, teman dari Malaysia juga banyak, ada 4 perusahaan di Malaysia. Kita datang ke sini, rekrutmen di sini, baru diterima di Malaysia. Ada juga yang di Solo, Jakarta dan sebagainya, di Batam, semua ada. Nah, ini komitmen sekolah. Nah, tahun 2017 kita sudah mendekatkan dengan masyarakat SMK bagaimana membantu perekonomian masyarakat desa. Dengan apa? Buktinya membentuk pelatihan-pelatihan. Baik itu pelatihan tata busana, pelatihan membatik, ya, terus ada tata boga. Nah, ini yang kita kembangkan terus. Sehingga kita dengan desa ada kerjasama
Kalau batik, bagaimana kita nanti bisa membentuk kampung batik yang ada di Desa Kembiritan. Nah, ini bentuk hubungan SMK dengan masyarakat, bagaimana bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa. Ini yang kita kembangkan. Juga di pondok juga. Nah, ini lebih penting lagi, pondok juga sekarang sudah sangat bagus sekali. Anak-anak yang mondok di sini itu wajib nanti hafal 10 juz. Nah, bagi anak-anak yang hafal 10 juz itu nanti dapat bantuan dari sekolah untuk biaya pendidikannya, kita bantu. Anak miskin semua kita bantu, kita selalu bantu. Jangan sampai ada anak yang nggak sekolah karena biaya. Itu komitmen sekolah, kita akan tetap bantu. Anak-anak lulus tidak bekerja, silakan datang di SMK Busana Sekolah. Kita latih untuk menjadi berwirausaha entrepreneur. Kita siap membantu. Yang ditekankan adalah jangan sampai tidak sekolah karena biaya. Siap membantu. Ada berapa siswa Pak di sini? Siswa di sini ada 630. Kelas 10, 11, 12. Ya, oh, kalau 2010 masih sekitar 2010 awal berdiri itu 73. Awal berdiri. Alhamdulillah berkembang terus, inovasi terus, kita berinovasi, dibalas sampai sekarang. Alhamdulillah SMK menjadi rujukan SMK Sampala, SMK yang lain, mulai dari pembelajaran. Kita memang menjadi pembeda lah, gitu. Ada hal yang beda yang tidak dimiliki sekolah yang lain. Nah, itu yang ciri-cirinya yang luar biasa. Sekali lagi saya tekankan jangan ragu untuk bersekolah di SMK Busana Nufala, karena selain sudah mempunyai mitra perusahaan yang siap menampung begitu ya Pak ya, nanti alumni yang lulus dari sini. Pak Ahmad Nasir, terima kasih Pak waktunya. Selamat melanjutkan tugas, semoga sehat selalu. Ya pemirsa, akhirnya usai sudah program Sobo Sekolah kali ini di SMK Bustanul Falah Genteng. Sekali lagi jangan ragu untuk bersekolah di sini, karena selain para alumni sudah siap untuk terjun ke dunia kerja, jangan sampai tidak sekolah karena tidak punya biaya. Akhirnya saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.